Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Alma Faziza. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai riset pemasaran. Apa itu riset pemasaran? Mari kita simak lebih detailnya dengan gambaran slide berikut ini. Riset pemasaran ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran, di mana program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan di tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar materi bahan pertimbangan kajian-kajian yang bisa dikelola, yang bisa dijadikan pengambilan keputusan untuk mengambil langkah-langkah penting pada tahun yang baru. Kemudian pada slide selanjutnya, adapun riset pemasaran memiliki pengertian di mana salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur ya, mulai dari perumusan masalah, mulai dari dibentuknya tujuan penelitian riset tersebut, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil dari penelitian. Nah, dalam kita merumuskan suatu permasalahan, tentunya kita harus bisa memahami bahwasannya dalam proses marketing research itu ada serangkaian proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat, menganalisis data atau informasi tentang kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang-peluang atau masalah-masalah dalam pasar agar aktivitas pemasaran lebih efektif. Nah, karena riset pemasaran itu memiliki peran yang penting untuk meningkatkan penjualan dalam suatu organisasi, maka di sini perlu disediakan bagi pihak manajemen dalam berbagai informasi yang benar-benar relevan ya. Pihak manajemen ini memerlukan informasi yang benar-benar relevan, akurat, handal, yang valid, dan yang paling up to date tentunya. Nah, selanjutnya tujuan riset pemasaran. Tujuan dari riset pemasaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan di lapangan yang ada. Kalau kita amati tujuan riset pemasaran ini lebih spesifik untuk perusahaan, ini memiliki sebuah arti evaluasi ya, evaluating, di mana riset pemasaran ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di mana fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang sudah ada di lapangan. Kemudian selain ada fungsi evaluasi juga ada fungsi understanding, di mana fungsi ini menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan perusahaan dan apa yang menjadi keluhan konsumen. Riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku-perilaku konsumen serta harapan-harapan konsumen dan keluhan-keluhan konsumen terhadap produk yang dijual. Kemudian selain ada fungsi evaluasi, understanding, juga ada tujuan riset yang lainnya yaitu prediksi ya, predicting, di mana fungsi riset pemasaran ini merupakan prediksi yang dilakukan dalam
riset pemasaran yang sangat berisiko karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan sebagai bahan acuan utama, sebagai bahan pembanding, sebagai kajian yang dijadikan sumber daya utama, informasi sumber daya utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran yang baru. Riset pemasaran di sini masih yang menjadi penilaian utama. Kemudian dalam melakukan suatu riset pemasaran, ada sebuah langkah-langkah proses riset pemasaran. Kita harus bisa memahami bahwasannya sebelum kita melakukan proses riset pemasaran, kita harus paham terlebih dahulu rumusan dari riset pemasaran yang akan kita lakukan, karena rumusan dari riset pemasaran yang kita lakukan ini nanti di dalamnya ada proses identifikasi, pemecahan masalah yang sering terjadi di dalam pemasaran, di mana riset pemasaran jenis seperti ini itu berorientasi pada masalah-masalah pemasaran yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah diidentifikasi dan dievaluasi kembali untuk mendapatkan solusi serta mencegah terulangnya kesalahan di masa yang akan datang. Kemudian kita beralih pada langkah-langkah proses riset pemasaran. Di dalam langkah-langkah riset pemasaran ini, yang pertama yaitu terdapat proses identifikasi masalah yang tadi sudah saya jelaskan sekilas di awal judul slide sebelumnya ini, yaitu di mana kita pada proses ini kita harus mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset ini selesai. Pada dasarnya, riset ini kan disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat. Nah, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan yang jelas, ini kita harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, sehingga nantinya bisa dijadikan bahan kesimpulan atas permasalahan yang sedang dihadapi di dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Nah, dalam proses rumusan masalah ini, kita harus bisa mengeksplorasi suatu hal terkait dengan teknik-teknik eksplorasi yang bisa membantu kita dalam mendefinisikan masalah dan sasaran riset. Yang pertama misalkan dengan teknik brainstorming, di mana teknik diskusi ini sangat intensif dengan kelompok-kelompok kecil ya, dengan fokus pada suatu masalah sehingga nantinya bisa diperoleh pembahasan yang mendalam dari berbagai macam sudut persepsi atau sudut pandang. Yang kedua, misalkan ada teknik eksplorasi yang lain dalam mendefinisikan masalah dan sasaran, yaitu easy study, di mana studi kasus ini studi kasus terhadap suatu masalah dan membandingkannya dengan permasalahan sejenis yang terjadi di tempat yang berbeda, di mana data pembanding ini bisa diperoleh dari berbagai media atau dari berbagai macam literatur. Kemudian ada studi experience, ya, eksplorasi masalah yang ada dengan mengundang orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian ada teknik diagram ikan yang kita pelajari pada mata kuliah analisis bisnis. Nah, yaitu di mana metode sirip ikan ini menjadi suatu alat ya untuk memetakan masalah berdasarkan sebab akibat dan kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga masalah yang terkecil. Kemudian ada teknik yang lainnya, eksplorasi yang bisa membantu kita dalam mendefinisikan masalah, yaitu why question, di mana ini menggali akar masalah dengan mempertanyakan secara berulang-ulang kenapa masalah ini terjadi, apa penyebabnya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu mengembangkan rencana riset atau menentukan desain risetnya, di mana rencana riset ini dibutuhkan untuk menentukan prosedur-prosedur secara rinci. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber daya, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Nah, untuk
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tadi di bagian pertama, kita harus bisa membuat kerangka kerja yang tepat dalam proses mengembangkan rencana riset ini. Misalkan dengan mencari sumber data yang akurat, siapa nanti akan yang jadi respondennya kita dalam melakukan riset, bagaimana cara memilih respondennya, dan berapa jumlah sampel yang nanti akan kita tentukan dalam riset pemasaran. Kemudian menetapkan pendekatan yang akan kita pakai itu seperti apa. Apakah kita menggunakan pendekatan observasi, kita menggunakan riset etnografi, riset kelompok, survei perusahaan, atau melalui data perilaku pelanggan yang kita peroleh dari data sekunder atau data primer. Kemudian dalam membuat kerangka kerja mengembangkan rencana riset ini, langkah selanjutnya kita bisa menentukan instrumen risetnya, pertanyaan-pertanyaannya, yaitu berupa kuesioner, pengukuran kualitatif melalui wawancara, atau memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menyebarkan kuesioner yang bisa memberikan ukuran data tertentu. Dalam proses statistiknya ya, penghitungan dari data kuesioner yang sudah kita bagikan kepada responden. Kemudian langkah kerangka kerja yang tepat yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan rencana riset, misalkan dengan menentukan metode kontak responden yang ini ya sudah saya jelaskan tadi, melalui tatap muka langsung, melalui telepon, melalui chat, atau melalui video call secara online. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran adalah mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Nah, berdasarkan model riset yang telah ditetapkan tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data, baik itu data yang kita peroleh melalui primer ya, data primer maupun data sekunder, di mana data primer ini kita peroleh langsung dari kuesioner responden secara langsung ya, baik surat, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik offline maupun online, atau melalui wawancara langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang dipublikasikan secara resmi oleh pihak-pihak terkait. Nah, pengumpulan riset pemasaran di sini merupakan fase yang amat penting, disebut sebagai fase termahal karena membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya yang besar dan cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama dalam survei, diantaranya beberapa responden ini bisa jadi tidak ada di rumah ketika kita menyebarkan kuesioner, sehingga kita harus bisa membuat jadwal ulang untuk bisa menghubungi kembali responden yang ada untuk bisa bertemu. Kemudian responden menolak kerjasama atau menolak mengisi kuesioner yang kita tawarkan, yang kita bagikan. Kemudian masalah selanjutnya yaitu responden memberikan jawaban yang tidak jujur atau jawaban asal-asalan. Atau kadang beberapa pewawancara itu juga tidak jujur dalam memberikan atau menawarkan kuesioner yang ada. Kadang kuesioner itu diisi sendiri, kadang kuesioner itu diberikan pada responden yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan target dari riset yang kita lakukan. Ini adalah beberapa masalah utama yang timbul dalam survei, sehingga kalau masalah ini tidak diminimalisir, maka akan bisa berdampak pada biaya yang nanti akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan tersebut. Kemudian pada proses pengumpulan data ini ada metode yang harus kita tetapkan, ada instrumen dan pengumpulan data. Dari sisi metode, kita bisa menggunakan kuesioner atau angket, kita bisa menggunakan metode wawancara, observasi, atau studi literatur atau studi dokumen. Dari instrumen yang bisa kita gunakan yaitu kuesioner atau angket, pedoman wawancara. Kalau misalkan wawancara kita menggunakan pedoman wawancara, kalau misalkan observasi harus ada panduan observasinya, kalau misalkan studi literatur harus ada form pencatat dokumennya. Dari sumber data yang ada sudah terlampir dalam tabel. Kalau kita menggunakan kuesioner maka kita harus menetapkan respondennya siapa, misalkan mahasiswa, petani, pejabat dan sebagainya, sampai
pada bentuk metode yang lainnya. Pada studi dokumen misalkan sumber datanya harus ada catatan resmi ya, sumber yang valid, harus ada dokumennya, harus ada undang-undangnya, harus ada putusan hakim, buku, jurnal, dan sebagainya. Kemudian dalam menganalisis informasi, ini adalah langkah yang keempat, di mana langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran. Nah, satu langkah sebelum menyimpulkan temuan adalah mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi, di mana di sini periset dapat menguji berbagai hipotesis atau dugaan dan juga teori, di mana di sini periset juga dapat menganalisis sensitivitas untuk menguji kekuatan dari kesimpulan yang ada. Nah, ini merupakan bentuk hasil interpretasi ya dalam menyusun hasil riset, yang mana dalam interpretasi menyusun hasil riset ini kita harus bisa mengelola informasi yang kita peroleh ini dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang baku, sehingga nantinya bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang menggunakan hasil dari riset yang sudah dilakukan oleh periset. Nah, kemudian langkah kelima yaitu menyajikan hasil temuan, di mana langkah kelima menyajikan hasil temuan ini, periset menyajikan hasil temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi oleh manajemen berdasarkan rumusan masalah tadi, di mana di sini periset atau peneliti dituntut untuk memainkan peran konsultan, ya peranannya sebagai konsultan yang proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi sehingga menjadikan pandangan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang tadi sudah saya jelaskan, dan sebisa mungkin bisa mendorong dan dapat mudah untuk dipahami. Dalam menyajikan hasil temuan di sini ada berbagai macam aspek keilmuan, misalkan nanti hasil riset dari peneliti atau periset itu bisa berguna bagi pengisian kekosongan pengetahuan dalam rangka menyusun, misalkan menyusun suatu SOP, menyusun suatu prosedur, sistem dan prosedur, menyusun suatu buku panduan, menyusun suatu program-program kerja yang lainnya. Misalkan yang B menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan, menetapkan berbagai macam bentuk temuan-temuan yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru. Yang C mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini didukung dengan adanya teknologi, maka hasil temuan tersebut bisa disebarluaskan, bisa dipublikasikan dengan mudah dan dengan jangkauan yang luas. Penyajian hasil temuan berdasarkan aspek pengguna di sini menunjuk pada aspek tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan atau menterapi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi ini sebagai sumber referensi bagi beberapa pihak yang agar bisa melakukan kegiatan sesuai dengan koridor, sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau misalkan terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka hasil riset ini bisa dijadikan sebagai alat ya untuk atau referensi untuk bisa menindaklanjuti dari hasil penyimpangan tersebut. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran. Yang terakhir yaitu membuat keputusan atau kesimpulan, yaitu membuat laporan, ya, di mana laporan keputusan ini bisa berupa laporan hasil riset, laporan hasil penelitian, kesimpulan serta rekomendasi penelitian yang diberikan kepada pihak manajemen. Kemudian pihak manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari interpretasi data sebelumnya. Informasi yang sudah diperoleh tadi. Laporan riset ini, laporan penelitian ini nanti akan menjadi standar penelitian oleh para eksekutif dalam mengevaluasi manfaat riset dari yang sudah dilakukan oleh periset atau yang sudah dilakukan oleh peneliti. Kemudian ada jenis-jenis riset pemasaran di sini. Jenis-jenis riset
pemasaran diantaranya yaitu problem solving research, di mana di sini diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi ini bisa memecahkan masalah yang sering terjadi yang berorientasi pada pemasaran yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang dievaluasi sehingga bisa mendapatkan solusi dan bisa dicegah supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kemudian ada jenis riset pemasaran secara control research, di mana di sini merupakan riset pemasaran yang dilakukan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi, di mana riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran akan mampu menghasilkan zero defect dalam perusahaan. Kemudian jenis riset pemasaran yang lainnya yaitu ada planning research, di mana planning research ini berguna untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran ini memerlukan informasi dari riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat target, sasaran, serta strategi yang akan disusun agar tidak merugikan perusahaan. Sekian teman-teman, itulah sharing mengenai riset pemasaran. Riset pemasaran ini kesimpulannya memang sangat penting dilakukan oleh seorang periset dalam suatu organisasi untuk mengetahui permasalahan yang ada supaya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan, bisa dijadikan evaluasi untuk kebijakan untuk implementasi strategi di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.